pemirsa, memasuki era digitalisasi dan juga modernisasi, pastinya literasi memegang peran yang sangat krusial ya dalam pembentukan karakter masyarakat khususnya siswa. Dan selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan juga numerasi ya. Dan kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi, dan kali ini narasumbernya akan berasal dari SDN Songgokerto 2, Kota Batu. Dan bagaimana keseruannya? Terus ikuti kami di Agropol Televisi bersama dengan saya, Geva Najibah. Giving you all my love, it still ain't enough. You still can't get enough. Oh no. Baiklah pemirsa, kita akan ngobrol seputar literasi dan juga numerasi, dan kali ini berbeda ya. Kita sudah berada di alam ya, ada di Taman Torong Park, dan sudah hadir bersama dengan kita Ibu Ismiwati SPD ya, selaku Kepala Sekolah SDN Songgokerto 2 Kota Batu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. waduh ini auranya terpancar sangat cantik sekali nih Bu ya. Oke, kelihatan banget semangatnya untuk berbagi tentang pengalamannya dan juga implementasi tentang kegiatan literasi di sekolahnya. Siap, gitu ya Bu siap. ya. Dan di SDN Songgokerto 2 Kota Iya. Batu. Nah itu kalau boleh tahu visi misinya apa Bu? Visi misi di sekolah kami adalah terwujudnya sekolah inklusif yang unggul, berakhlak karimah, berbudaya lingkungan, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila di era milenial ini, Mbak. Benar sekali, waduh udah kompleks banget ya untuk visi dan juga misinya. Kalau seputar literasi dan juga numerasi, apakah SDN 2 Songgokerto itu punya visi misi tersendiri dalam bidang literasi? Tidak, karena tidak. di ini sudah tercakup ya Mbak, berbudaya dan berwawasan global ini sudah mencakup di pengembangan kami, karena dari literasi ini kan juga kami terapkan di pembelajaran setiap hari. Wah, dan jadi juga pembiasaan setiap hari. benar, jadi udah langsung diterapkan Inci, gitu ya. gitu, Inci. Oke, kalau tentang programnya nih Bu, program tentang literasi dan juga numerasi, apa ada program tersendiri? Iya, ada memang Mbak. Program itu yang kami wujudkan di kegiatan prasasti, namun dari prasasti itu ada kegiatan lagi per fase. Jadi masing-masing fase itu mempunyai kegiatan masing-masing. Jadi fase A itu ada saridi, fase B itu cookies, fase C itu polisi. Oke, itu tercakup dalam prasasti tadi? Nggih. Itu program yang dikhususkan untuk semua kelas? Iya, jadi masing-masing bukan kelas ya Mbak, fase. Jadi fase itu kelas 1, 2, fase A, itu programnya adalah saridi. Jadi ini karena literasi yang masih permulaan, itu masih didampingi oleh orang tua. Makanya kami include-kan orang tua ini, kami ajak untuk kegiatan di sekolah. Kalau cookies itu adalah kegiatan yang sudah anak-anak mulai mampu untuk berpikir bernalar, itu kelas fase B itu kelas 3 sama kelas 4, sehingga cookies sudah mengumpulkan aksinya berliterasi begitu. Lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Kalau yang 5 sama 6-nya gimana Bu? Polisi. Polisi? Ya. Nah, polisi gimana tuh? Ini polisi itu adalah pojok literasi siswa. Jadi anak-anak sudah mengembangkan, jadi sudah masuk ke perpustakaan, membaca sudah bebas. Karena polisi pojok literasi siswa, berarti masing-masing anak sudah berhak untuk membaca dimanapun dia suka, wajib sudah ikut di digitalnya, itu sudah mulai kami ikutkan begitu. Oke, kalau di SDN 2 Songgokerto juga ada madingnya gitu ya Bu ya? Ada. Ada. Madingnya itu di masing-masing kelas, juga di luar kelas. Oh, jadi gitu. di tembok-tembok itu Mbak. Supaya baca terus gitu ya? Nggih. Itu disediakan oleh gurunya atau dikelola oleh siswanya langsung? Guru dan siswa Guru dan berkolaborasi. Kalau kelas 1 ya masih saridi tadi, masih orang tuanya ikut. Tapi kalau kelas yang fase B sudah mulai mandiri, dipasang sendiri, kelas 6 pun juga begitu. Oke, keren sekali pemirsa. Memang peran orang tua ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan anak seperti itu ya Bu ya. Kemudian sejak kapan sih program ini tuh mulai dilaksanakan di SDN 2 Songgokerto? Kalau prasasti sendiri ini mulai tercetusnya tahun 2023 ya Mbak, 2023 ini, karena mohon maaf saya masih masuk di sini masih baru, tapi tahun 2024 itu sudah terlaksana. Tapi masih sangat sederhana. Kemudian karena program ini ada perencanaan, kemudian dilaksanakan dan ada evaluasi. Setelah dievaluasi ternyata kegiatan ini bisa dikembangkan semakin oke
di tahun 2025 kemarin. Oke, selain mading tadi ya Bu ya untuk literasi, apakah ada fasilitas atau infrastruktur yang mendukung keberhasilan dari program literasi dan juga numerasi di sekolah? Iya, jelas Mbak. Kami untuk mendukung literasi di sekolah itu yang kami kembangkan ada sesuai dengan visi kami tadi, itu di apa namanya Mbak, perpustakaan. Perpustakaan juga kantin ini juga tempat untuk anak-anak berliterasi, juga di lab untuk tempat anak-anak berliterasi secara digital begitu. Oke, jadi memang sudah disediakan komplit oleh sekolahnya gitu ya, anak-anak tinggal diimprove, dimaksimalkan untuk pemanfaatan fasilitasnya seperti itu ya. Kalau misalkan bicara soal teknologi nih Bu, apakah SDN 2 Sogokerto ini juga menggunakan teknologi seperti HP, tab gitu? Menggunakan. Tapi gimana kalau sistemnya? tabnya enggak, kalau tab enggak? kebetulan ke sekolah kami kan minim budget ya Mbak. Jadi kami mendapatkan sumbangan dari Dinas Pendidikan itu adanya Chromebook, sehingga kami memanfaatkan itu dengan gadget yang sudah ada dimiliki anak-anak, HP yang dimiliki anak-anak. Jadi kalau untuk tab kayaknya belum ada, tapi kalau sudah Chromebook itu ada. Jadi itu yang kami manfaatkan. Benar sekali, karena tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya kita sudah masuk ke era globalisasi dan juga digitalisasi gitu ya. Teknologi itu beneran berperan penting dalam pembentukan literasi dan juga numerasi di kalangan anak-anak seperti itu ya. Jadi penting banget. Bagaimana Ibu selama pengimplementasian program prasasti tadi, ada Saridi, ada Kuki sama Apolisi tadi, itu apakah mengalami kendala seperti itu Bu? Jelas Mbak, kalau kendala pasti ada ya. Ini biasanya dari anak-anak sendiri ya, anak-anak sendiri kan hal yang baru ya. Jadi itu pasti akan banyak mendapatkan kendala. Tapi ya karena kita sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh menyerah dengan kendala itu. Karena anak-anak ini kan berbeda dari orang tua yang berbeda, jadi latar belakang yang berbeda. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan literasi ini juga harus penuh perjuangan gitu. Benar, jadi memang ada anak-anak SD apalagi kan lagi aktif-aktifnya gitu ya Bu ya. Nggak semuanya bisa dikasih materi, kadang dikemas dalam bentuk permainan, itu jauh lebih interaktif seperti itu ya Bu. Kalau dari orang tua semua, itu apakah support tentang program ini? Alhamdulillah. Support semua ya berarti? Iya. Berarti memang udah komplit banget dari orang tua, guru, dan juga siswa. Itu adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa mendukung keberhasilan dari literasi dan juga numerasi di sekolah. Seperti itu ya. Tantangannya apa sih Bu, atau motivasi nih untuk terus melanjutkan si program literasi dan juga numerasinya? Tantangannya adalah jelas dari anak-anak sendiri yang suka bermain. Untuk diajak literasi biasanya sulit. Ya, motivasi saya bagaimana meningkatkan anak-anak ini untuk menjadikan anak-anak yang tidak kalah dengan siswa yang lain. Jadi sesuai dengan misi kami adalah inklusif. Inklusif karena di sekolah kami adalah banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mampu untuk berliterasi, tidak kalah dengan anak-anak yang reguler begitu. Benar banget. Apakah ada treatment khusus Bu untuk anak-anak istimewa kita dalam literasi dan juga numerasinya? Ya, pembiasaan aja dengan penanganan yang khusus juga. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini harus ditangani ya secara khusus. Guru-gurunya pun juga harus ikut. Jadi guru kelas pun ikut, walaupun kami punya guru pembimbing khusus. Jadi guru-guru di kelas itu harus ikut terlibat dalam menangani anak-anak. Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus pun tidak merasa terabaikan. Benar, waduh keren banget ya. Dan setelah dilaksanakan dari tahun 2023 ya Bu ya, kemudian sudah banyak juga inovasi-inovasi terbarunya sampai sekarang udah komplit banget seperti itu. Dan apakah respon dari siswanya ini juga bagus terhadap program? Apakah mereka juga bersemangat? Alhamdulillah ini ditunjukkan kalau saya berbicara adalah meningkatkannya di rapot pendidikan. Jadi kalau rapot pendidikan kami sudah baik, itu berarti kan anak-anak kemampuan literasi dan numerasinya juga sangat baik gitu. Oke, ini menarik sekali ya pemirsa tentang program-program yang prasasti tadi. Nanti akan kita perdalam lagi di segmen kedua. Untuk itu terus saksikan Agropolitan Televisi di Ngopi. Ya
pemirsa, kembali lagi dengan Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan juga numerasi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Sekolah SDN 2 Songgokerto, Kota Batu. Dan saat ini kita akan lebih dalam lagi mengulik tentang literasi dan juga numerasi. Hadir bersama dengan kita ya, Bapak Prayogi SPD selaku inovator dan juga Bapak Agus Saifuddin SPD selaku guru. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Waduh, ini kayaknya wajah-wajah ramah ya, guru pendidik, tenaga pendidik pastinya top abis. Oke. Nah, Bapak, tadi kita sudah sempat bicara sama kepala sekolahnya soal program prasasti, terus juga ada polisi, ada cookies dan lain sebagainya gitu ya. Ini sangat menarik untuk diperbincangkan pastinya. Nah, saya ingin bertanya, apakah program ini itu relate alias sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini? Boleh mungkin dari Bapak dulu? Jadi program ini itu mengacu pada indeks rapor pendidikan kita, dan di situ kita mengalami penurunan dari segi literasi dan numerasi. Maka daripada itu, mungkin ide terbaik adalah bagaimana menunjang literasi dan numerasi siswa ini bagaimana agar naik seperti itu. Jadi acuan kita memang daripada rapor pendidikan sekolah, dan itu kita mulai daripada tahun 2023. Benar Demikian. sekali. Kalau menurut Bapak bagaimana? Apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Tentunya program ini memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan siswa. Khusus ya? Iya, Oke. khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa, karena kita sebagai guru harus mengetahui sisi yang lain dari kebutuhan siswa. Memang kebutuhan siswa memang bermacam-macam. Itu sebabnya kita sebagai guru harus mengetahui lah, dengan program ini, dengan program prasasti ini adalah sebuah wadah bagaimana setiap guru, setiap fase dapat menggali potensi yang ada di dalam diri siswa melalui program prasasti ini. Wah, keren banget ya program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan saat ini masih gencar untuk dilaksanakan. Seperti Betul itu. sekali. Dan sebelum program ini lahir, selain katanya tadi ada penurunan tingkat literasi siswa di sekolah, gitu ya. Sekarang apakah sudah ada peningkatannya, Pak? Sejak adanya program ini, boleh mungkin? Jadi kalau dalam rapor pendidikan terbaru ada kenaikan, tapi juga tidak signifikan. Tapi kita melihat secara umum bahwasanya literasi dan numerasi siswa kita adalah mengarah kepada nilai yang naik. Maka selain daripada itu, mungkin hal ini literasi dan numerasi siswa itu memang dibutuhkan oleh siswa-siswi kami, karena program prasasti ini bukan hanya sekedar program, tapi semacam gerakan bagaimana anak-anak ini konsen dalam masalah literasi dan numerasi. Oke, berarti meskipun tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi tetap berjalan gitu ya Pak ya, pelan-pelan tapi pasti. Yang penting seperti itu dan konsisten juga pastinya ya. Untuk program prasasti tadi itu apakah konsisten dilaksanakan? Ada berkala kayak gitu, misalkan 1 kali 1 bulan, sekali sehari kayak gitu, ada atau tidak? Ya, tentunya dalam program prasasti ini, karena prasasti ini adalah suatu puncak ya, kita laksanakan setiap 1 semester sekali. Nah, itu dalam 1 semester itu apa saja karya siswa, ciptaan siswa itu akan kita jadikan satu wadah dalam prasasti itu. Oke, prasasti ini berarti outputnya seperti tulisan atau bagaimana Pak? Prasasti ini outputnya nanti adalah berbagai produk berkaitan dengan literasi, numerasi, yang di dalam fase itu memiliki tema masing-masing. Jadi setiap prasasti pasti berbeda tema. Jadi misalkan kemarin yang baru saja dilaksanakan adalah kearifan lokal. Nah, anak-anak di situ menggali potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam prasasti ini kita munculkan sebuah karya yang bisa diapresiasi oleh seluruh stakeholder yang ada, baik guru, orang tua, bahkan pemangku kebijakan pun kita hadirkan untuk mengapresiasi setiap karya mereka dalam suatu sejenis pameran. Oke, Ya, berarti udah dilihat juga oleh pejabat-pejabat di Kota Batu. Itu gimana Betul. Pak responnya? Wah, sangat luar biasa. Bangga ya? Iya, kemarin kita dihadiri oleh Bapak Kori selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan tentunya apresiasi ini menjadi suatu pendorong bagi kita, baik guru, siswa, juga orang tua,
pada saat itu yang terlibat, sehingga kita bisa semakin semangat lah untuk terus lebih konsisten dalam menggerakkan literasi numerasi melalui prasasti itu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi ya, yang Betul. semua fase itu ikut semua dalam pameran itu? Betul sekali. Itu per kelompok atau individual, Pak? Itu bisa per kelompok, bisa per individual, tergantung apa yang menjadi produknya nanti. Benar, jadi selain untuk mengasah kreativitas siswa, itu juga bisa untuk melatih kerjasama tim gitu ya, supaya Iya, dia betul. bisa untuk bekerja sama sejak usia dini gitu ya Pak ya. Iya. Dan apakah program ini terintegrasi oleh kurikulum nasional atau hanya kebutuhan lokal saja? Jadi program ini tentunya mengacu pada kurikulum nasional. Kita tahu kurikulum Merdeka itu Menteri Pendidikan itu ingin meningkatkan literasi dan numerasi yang mungkin di kurikulum sebelumnya itu tidak nampak grand design daripada kurikulum tersebut, tapi kita kok melihat grand design daripada kurikulum ini adalah kurikulum yang mengacu pada literasi dan numerasi. Maka ya kenapa nggak kita galakkan literasi dan numerasi yang berbasis program aksi. Jadi prasasti ini sistemnya adalah aksi, bagaimana siswa itu menampilkan literasi dan numerasi di halayak umum seperti itu. Jadi kita nggak hanya membaca buku, kita nggak hanya menghitung, tapi bagaimana tulisan, terus hitungan dan lain sebagainya itu diterapkan secara nyata. Maka hal itu yang mungkin kita ketahui dalam pembelajaran kurikulum ini adalah pembelajaran yang bermakna, di mana pembelajaran ini bisa hadir beneran di kehidupan nyata seorang siswa. Demikian. Benar sekali. Dan tentunya ya, selain sudah terakreditasi oleh kurikulum nasional, apakah Bapak dan juga guru yang lain itu mengalami sedikit kesulitan? Soalnya tadi saya sempat bertanya kepada kepala sekolahnya, pasti ada kesulitannya gitu ya. Betul Soalnya sekali. anak SD kan rentang umurnya masih kecil, jadi agak susah diatur gitu ya. Itu gimana untuk mengantisipasinya? Dari siapa dulu? Boleh dari Bapak dulu deh. Oh ya, jadi kalau dari tantangan kita sebagai guru, karena target daripada kelas 1 sampai kelas 6 itu beda-beda. Misalkan yang kemarin itu kelas 1 mengambil targetnya adalah ke peternakan sapi. Oh, Dan kelas 3 itu saya masih ingat masih mengambil program ke peternakan stroberi, perkebunan stroberi untuk melihat bagaimana budidaya stroberi dan sampai pengolahan, pembuatan. Kalau kelas 1 pembuatan susu dan yogurt, kelas 3 itu bagaimana ngolah stroberi dan nantinya bisa dijual oleh siswa-siswa itu. Makanya kita juga menggalakkan numerasi yang berbasis market day. Jadi gimana siswa ini setelah bikin dari program itu makanan, minuman, dan produk-produk yang dihasilkan itu bisa menjual, dan itu pembelajaran numerasi kita. Bagaimana siswa ini jualan segini, kewirausahaan untungnya ya. berapa gitu, seperti itu. Dan Oke. itu kita juga terintegrasi dengan kurikulum kita, yakni P5 tentang tema kewirausahaan seperti itu. Oke, profil pelajar penguatan Pancasila ya. Iya. Jadi Iya, mengacu ke itu semua, jadi memang sudah dasarnya udah kuat dari kurikulum Merdeka dan juga P5 gitu ya. Terus siswanya juga dilatih untuk belajar untuk bekerja dalam tim, terus berkewirausahaan juga, jualan gitu ya, untuk kelas dari kecil ya Pak ya. Dan itu sulitnya. Dan itu sulitnya gitu ya. Anak kecil itu kan masih lagi aktif-aktifnya, susah diatur. Di sini dia harus dituntut untuk bagaimana untuk menjual sebuah produk supaya bisa menghasilkan gitu ya. Dan pastinya ini bakal menjadi momen yang sangat berharga untuk anak-anak ya, dan bakal bisa untuk melatih bagaimana karakter dia di masa yang akan datang. Seperti itu Bapak. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Apa kesulitannya? Ya, itu merupakan tantangan ya, tantangan yang kita hadapi. Jadi kita menghadapi berbagai karakter siswa. Itu tentunya kan karakter siswa itu bermacam-macam ya. Ada yang suka literasi, ada yang tidak suka literasi, ada yang suka numerasi tapi tidak suka macam-macam lah. Pokoknya macam-macam karakter siswa itu, sehingga bagaimana peran guru ini adalah menggali potensi yang ada di dalam diri siswa. Benar. Sisi lain siswa ini kita gali sehingga menghasilkan sesuatu yang mungkin muncul dari dalam dirinya. Nah, itulah kesulitan atau tantangan yang kita hadapi. Dan tentunya yang dikatakan Pak Udin tadi, bahwa kita
memberikan sesuatu yang menyenangkan dulu. Ketika anak senang, tentunya tertariklah mereka untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya seperti itu. Wow, keren sekali ya pemirsa. Dan sesaat lagi kita akan bicara soal indikator keberhasilan dan juga lain sebagainya terhadap program dari Prasasti ini yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Untuk itu terus bersama dengan kami di Ngopi. Ya pemirsa, kembali lagi di Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan numerasi. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal kegiatan prasasti ya, ada cookies, ada polisi juga ya, dan pastinya hari ini masih ada narasumber menarik lainnya. Hadir juga bersama dengan kita Bapak Riyadi selaku komite ya Pak ya. Betul. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Wah, ini kayaknya wajah-wajah ceria ya. Oke, terkait komite, pastinya ada perannya dong dalam pembentukan literasi dan juga numerasi siswa di sekolahnya. Kalau boleh tahu perannya ada apa aja Pak? Ya, kita peran dari komite, kita itu dengan adanya program-program dari sekolah, kita itu tinggal menggerakkan, kita ada paguyuban kelas, ada kelas 1 sampai kelas 6, itu kita guyung bersama-sama dengan adanya kemarin itu prasasti ya toh. Nah, itu murni semuanya itu dari paguyuban. Setelah itu kita koordinasi dengan komite, komitenya menggerakkan apa yang diberikan oleh sekolah. Oke, berarti Jadi, bukan hanya dari guru doang, tapi komite juga ikut campur gitu iya, ya Pak ya? kita komite juga ikut campur, membawai dari paguyuban-paguyuban. Bagaimana supaya program dari sekolah itu tadi bisa berhasil, ya kita kembalikan kepada anak-anak dan paguyuban dan komite. Wow. Alhamdulillah kemarin literasi dan prasasti, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Lancar gitu ya Iya. Pak ya. Memang prasasti dan juga kegiatan lainnya yang ada fase-fasenya tadi itu beneran sangat-sangat membantu untuk meningkatkan literasi di tengah siswa. Seperti itu ya. Betul, Dan iya. saya sempat dengar juga tadi ada kegiatan lain selain dari si prasasti tadi Pak. Boleh disampaikan ada kegiatan lain yang menunjang literasi dan juga numerasi di sekolah? Iya, betul sekali. Jadi prasasti ini adalah sebuah program. Jadi di mana program ini tentunya harapan sekolah adalah berkembang, berkembang menjadi suatu program induk, sehingga menghasilkan anak-anak program di tiap-tiap fase tadi. Yang pertama ada Saridi, di fase A ada 1 hari mengabdi. 1 hari mengabdi. Iya, 1 hari mengabdi. Di situ bagaimana kita melibatkan seluruh orang tua siswa untuk dalam 1 hari itu kita mengabdi kepada sekolah. Temanya tergantung dengan disesuaikan dengan kesepakatan kelas. Itu contohnya gimana Pak? Seperti contoh ketika dalam suatu waktu ada kegiatan outing kelas. Nah, orang tua yang berperan di situ. Nah, bagaimana dia menyusun rencana, kemudian bagaimana teknisnya, itu kita libatkan orang tua sepenuhnya. Karena orang tua yang mengetahui bagaimana karakter tiap Masing-masing anaknya. Ya, Ya, benar. Itu juga dengan guru. Guru hanya sekedar memfasilitasi bagaimana dia mengabdi terhadap sekolah. Seperti itu. Ada Saridi. Kemudian ada Cookies. cookies. Cookies itu ada di fase B. Jadi cookies itu adalah kumpulan kreativitas siswa. Jadi dari literasi, pembiasaan literasi yang kita terapkan di kelas, mungkin anak itu senang sekali ketika karyanya diapresiasi. Benar. Maka dari itu kita menyiapkan tempat khusus secara sederhana untuk mengapresiasi, mengumpulkan karya-karya yang ada siswa. Entah itu puisi, entah itu dia bercerita, ataupun kegiatan sehari-hari di rumah yang menurut dia menarik dan bisa di-share ke teman-temannya dalam satu ruangan atau kelas. Benar. Kemudian ada polisi. Polisinya adalah pojok literasi siswa. Jadi pojok literasi siswa ini fase C, di mana siswanya sudah bisa mandiri ya. Ketika itu kita tinggal memberikan menu-menu sesuka hati mereka, tetapi dalam satu koridor literasi. Mungkin dia ingin membaca, silakan membaca.
Mungkin dia ingin bernyanyi, silakan dia bernyanyi, ataupun bercerita, dia bercerita, dan hasilnya kita tampilkan dalam 1 minggu dalam Kamis ya. Kayak pentas seni gitu ya? Iya, Ya, kayak pentas seni dalam bentuk sederhana, dan bersama komite kita bersama-sama. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kemarin baru saja di launching perpustakaan digital. Wah, itu gimana konsepnya Pak? Perpustakaan digital itu kita menyediakan satu kartu perpustakaan, tetapi kita hubungkan dengan aplikasi melalui dinas perpustakaan. Kita terhubung di situ, dan masing-masing anak untuk menggerakkan literasi itu kita wajibkan dalam suatu saat setiap kelas untuk mengunjungi perpustakaan. Dan yang kedua ada Esoda Magazine. Jadi bentuk majalah digital berkaitan dengan kegiatan sekolah sehari-hari, dan semua bisa mengaksesnya seperti itu. Oke, kalau yang perpustakaan tadi itu pure dari sekolah, nggak ada campur tangan komite atau juga terlibat? Komite terlibat. Terlibat Pak. ya. Komite Nah, terlibat dalam mengarahkan anak-anak ya, dalam mensosialisasikan kepada gitu, paguyuban. seperti itu. Oke, itu seputar literasi ya Pak ya, udah kompleks banget. Tapi kalau misalkan kita bicara soal numerasi, gitu ya, bagaimana anak-anak ini peka terhadap angka, bagaimana dia bisa berpikir logis, seperti itu, apakah ada kegiatan khusus untuk numerasi sendiri? Betul sekali. Jadi literasi numerasi itu kalau di sekolah kita menjadi satu kesatuan. Oh, disatuin. Ya, dasar dari sebuah kegiatan. Ketika literasi sudah mencakup semuanya, kita masuk ke numerasi. Di mana di numerasi itu kita gabungkan metode-metode yang ada, mungkin permainan, kita masukkan ke dalam pembelajaran, seperti itu. Tetap kita akan menonjolkan literasi numerasi sesuai dengan isu lokal yang saat ini sedang digalakkan oleh Kota Wisata Batu. Benar banget. Di kegiatan numerasi dan juga literasi tadi, tadi sempat disinggung juga ada keterlibatan teknologi di dalamnya. Kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya hari ini ya pengaruh teknologi itu sangat pesat, apalagi di kalangan siswa. Itu sangat berpengaruh juga dalam pembentukan karakter siswanya sendiri. Nah, itu bagaimana tanggapan sekolah dalam menanggapi kemajuan teknologi untuk para siswanya? Jadi kami memang bersama komite ya Pak, Ya. bersama komite terus meningkatkan sarana prasarana. yang pertama, kita lengkapi dulu sarpras yang ada berkaitan dengan teknologi. Kita juga stakeholder dari Dinas Pendidikan juga sudah membantu kita dalam menyiapkan sarpras yang ada, mulai dari Chromebook, kemudian jaringan internet yang baik, ya. kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan, kemudian kita menggabungkan teknologi itu menjadi sebuah wadah gitu ya, sebuah wadah untuk kita siswa berkreasi melalui Esoda Magazine itu. Esoda Magazine, Iya, gitu betul ya. sekali. Oke, kalau dari komite sendiri apakah punya harapan tersendiri untuk sekolahnya, Pak? Ada, alhamdulillah SD Sohokerto 2 ini sudah habis COVID kemarin, itu alhamdulillah sudah berkembang pesat dengan adanya literasi dan Numerasi. ya itu. Terus kita bersama paguyuban itu bersama dengan siswa berkolaborasi dengan sekolah, sangat positif sekali. Kita kegiatan di sekolah tidak pernah memungut biaya apapun dari sekolah, murni dari paguyuban dan komite. Nah, besar harapan kami untuk kepada Dinas Pendidikan Kota Batu. Nah, ini dengan adanya literasi yang sudah berkembang ini, dengan anak-anak sudah mulai penggunaan gadget itu sudah berkurang, kita ada perpustakaan. Nah, harapan kita nanti kita mau minta bantuan yaitu berupa drum band kepada Dinas Pendidikan supaya anak-anak itu kalau sore itu ndak kegiatan di main HP terus ya, ada ekstranya kita lebih semangat lagi, positif lagi kegiatan-kegiatannya ya Pak ya. Dan sampai bagaimana sih kalau komite itu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan? Itu apakah ada rapatnya? Ada, kita yang pertama adalah apa yang diberikan Pak, kita mau ada dari sekolah mau mengadakan literasi, temanya dengan konsep seperti ini. Kita ini masing-masing kita punya grup kelas 1 sampai kelas 6, nah, kita share di grup, programnya ini kita rapatkan. Kita rapat tidak sekali, 2 kali, kita rapatkan beberapa kali. Jadi sampai terbentuklah suatu kegiatan itu.
Oke, baiklah kita Sama-sama. akan berbincang-bincang lagi pastinya ya Pak ya. Ini Siap, sangat ya. menarik sekali. Tapi harus ada jeda pariwara dulu gitu ya. Kita Ya, tahan dulu, nanti kita siap. akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut Ya. lagi. Baiklah Ya. pemirsa, tetap di Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan numerasi. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan juga numerasi. Dan ini adalah segmen 4 ya, segmen terakhir. Kita akan berbincang-bincang juga dengan narasumber yang relevan dan pastinya bisa menambah semangat dan juga bisa untuk ATM. Amati, modifikasi, dan juga tiru seperti itu ya. Kebalik, tiru dan modifikasi seperti itu. Dan sudah hadir bersama dengan kita saat ini perwakilan dari Paguyuban, Ibu Ika ya. Selamat siang Ibu. Ada adik Taka juga nih ya. Halo, waduh. Ini kayaknya wajah-wajah literasi sekali ya. Dan masih bersama dengan Ibu Kepala Sekolah pastinya ya. Nah, ini menarik nih, ada siswanya. Nah, untuk adik Taka nih, pertanyaan pertama ya. Waduh, ini bukan ujian ya. Santai aja. Oke. Nah, gimana sih perasaannya selama kamu mengikuti program literasi dan juga numerasi ini? Perasaannya gimana? Sangat senang karena bisa membantu murid-muridnya agar bertambah lebih cerdas dan dapat lebih mengembangkan kreativitas Siswa dalam gitu ya? siswanya. Bener banget ya. Kamu kelas 6 ya berarti ya? Wow, keren banget nih. Berarti kamu ikut program yang polisi gitu ya? Keren banget. Udah pernah ikut kegiatan atau program di luar sekolah? Atau di dalam sekolah juga boleh? Ada kegiatan? Lomba? Atau pelatihan, workshop? Boleh dibantu jelaskan Ibu? Kebetulan saya kan ibunya ya. Iya, kebetulan ibunya juga ya memang yang paling tahu tuh. Iya. Jadi kalau untuk kebetulan anak saya pernah dikirim S2 SN ya di bidang IPA, waktu itu masih kelas 5. Dan kalau kegiatan di sekolah, selain kegiatan prasasti yang sudah berjalan, pernah juga ada kegiatan seperti perkemahan, perlombaan perkemahan, itu yang bisa merangsang kreativitas siswa, lebih mengembangkan, mungkin ada ide-ide baru dari siswa seperti itu, dan tentunya juga akan membuat siswa akan lebih mandiri, mengajari siswa untuk lebih mandiri. Benar sekali. Ibu dari Paguyuban itu tadi katanya di bawah naungan komite. Ya. Oke, itu perannya seperti apa Ibu dalam mendukung literasi dan juga numerasi? Kalau untuk peran dari Paguyuban itu kebetulan kami memang dilibatkan dari awal ya. Jadi mulai untuk yang prasasti ini, yang acara prasasti ini, kita terlibat mulai awal. Jadi mulai ada terus ide, kami lalu dikumpulkan, terus kita bermusyawarah, acaranya akan seperti apa, yang dibutuhkan apa saja, temanya seperti apa. Kami dilibatkan dari awal. Jadi Paguyuban terlibat penuh. Itu semua orang tua murid? Iya, Paguyuban dan semua wali murid. Oke, lagi-lagi pemirsa, orang tua memegang peran yang penting gitu ya dalam pertumbuhan anaknya, baik dari segi karakter, literasinya, numerasinya, semua itu sangat berperan penting seperti itu. Dan adik-adik Taka, menurut kamu seberapa penting sih literasi itu? Sangat penting sekali karena dapat mengasah kreativitas dan juga menambah Wawasan ya. Oke, menambah wawasan gitu ya. Soalnya kalau literasi itu kan bisa mengasah kemampuan, bisa bagaimana mengekspresikan diri juga gitu ya. Pastinya dengan wadah-wadah yang sudah disediakan oleh sekolah, ada polisi tadi yang tergabung dalam apa? Prasasti ya. Kemudian kalau dari Ibu, apa indikator keberhasilannya Bu? Kira-kira dari program ini? Indikator dari keberhasilan prasasti ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, di mana anak-anak ini nanti kedepannya dia mampu untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara mandiri setelah keluar dari sekolah. Makanya semua ini diwadahi. Jadi mulai anak yang berkebutuhan khusus pun, mulai anak kelas 1 sampai dengan kelas 6
makanya ada tingkatan-tingkatan tadi, Mbak. Jadi supaya benar-benar nanti kalau anak-anak ini sudah lulus dari sekolah kami ini mandiri, jadi mampu berliterasi dan numerasi. Oke, dan kesuksesan program ini pastinya tidak terlepas dari pihak luar. Apakah punya kerjasama dengan pihak eksternal dari sekolahnya, Ibu? Jelas, kami akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di sekolah kami, dengan misalnya Songgoriti, itu tempat rekreasi, jadi untuk literasinya anak-anak ke sana. Kemudian untuk pengolahan makanan susu itu anak-anak dibawa ke sana. Juga kepada di dinas pemerintahan pun, di kelurahan itu anak-anak juga kami ajak ke sana. Kemudian juga untuk ibadahnya itu langsung kami ajak untuk ke masjid yang ada di sekitar kita, sehingga untuk stakeholder yang ada di sekitar itu pasti harus kita libatkan agar kita tercapai untuk literasi kita. Benar, memang sepenting itu untuk stakeholder ya Bu ya. Soalnya dia bisa mendukung untuk keberhasilan program tersebut, bisa mendukung para siswanya juga gitu ya. Tadi juga sudah kita sempat tanyakan kepada komite, itu apakah ada evaluasi per bulannya. Dari komite bilangnya ada. Apakah dari sekolah juga punya waktu evaluasi tersendiri dan apa aja indikator evaluasinya? Jelas, evaluasi yang kita lakukan biasanya setiap 1 minggu, setiap hari Jumat, karena kita sambil selesai sholat Jumat itu kita indikator yang harus kita selesaikan adalah apa kegiatan minggu ini anak-anak yang sudah terselesaikan literasi numerasi anak-anak apa. Kemudian dari evaluasi itu program apa yang harus kita perbaiki, indikator mana yang kurang, yang tidak berhasil, yang itu harus kita perbaiki dengan program yang lebih meningkat lagi di minggu yang berikutnya. Oke, sejauh ini Bu selama melaksanakan program dari si Prasasti tadi gitu ya, apakah ada rencana pengembangan program setelah ini? Jelas. Pengembangan nanti kami ingin dari perpustakaan digital ini nanti akan kami kembangkan dengan merambah ke wali siswa atau paguyuban juga untuk ikut datang di sana, sehingga nanti akan ikut membantu meningkatkan literasinya anak-anak, semakin membantu begitu. Kemudian ke TK sekitar, sekolah taman yang kebetulan kami bersebelahan begitu. Nah ini nanti juga untuk menunjang literasi berikutnya, pengembangan, sehingga kita merambah ke yang sekitar gitu ya, warga sekolah dulu ya, untuk meningkatkan literasi. Oke, kalau terkait tantangan ke depan, kira-kira ada tantangan apa nih Bu? Tentang pengembangan literasi dan juga numerasi, apakah terkait teknologinya yang semakin maju, yang semakin pesat gitu ya? Apakah tantangan dari siswanya sendiri atau dari gurunya? Jelas dari siswa dan guru. Kalau dari siswa kami mungkin karena ada dari siswa ini yang ngapunten, dari warga yang tidak mampu, ini jelas untuk medianya, HP-nya mungkin tidak menunjang. Kemudian kalau dari guru, kadang-kadang mungkin guru ini harus selalu meningkatkan. Selain meningkatkan, dia kan juga ditutup pekerjaannya. Jadi guru harus tetap untuk mengembangkan kemampuannya, terutama digitalisasi. Alhamdulillah di teman-teman kami ini, guru-guru inovator kami dan guru kami ini adalah orang-orang yang ahli IT. Jadi kayaknya saya senang gitu. Jadi mungkin kalau diajak untuk mengembangkan kegiatan digital kami, insya Allah saya yakin melek teknologi semua ya Bu ya. Karena memang harus bijak juga nih pakai teknologi, nggak bisa sembarangan gitu kan. Iya, memang gimana sekarang kan kita harus mengalir saja, mengikuti. Benar. Iya. Kalau kita tidak mau mengikuti hal-hal seperti itu, mungkin kita juga akan ketinggalan. Keterbelakangan. Nah, termasuk saya sendiri. Benar. Walaupun saya sudah tua, tetap harus melek digital ya. Walaupun saya harus minta tolong. Nggak apa-apa, gitu mah bisa upgrade diri. Jadi selain bisa untuk upgrade siswa-siswanya gitu ya, tapi gurunya juga perlu upgrade skill gitu ya. Terbukti dengan guru-guru yang kebanyakan pada umumnya itu udah bisa menguasai IT semua gitu ya Bu ya, biar bisa menularkan, biar bisa untuk berbagi ilmunya juga ke anak-anak, yang pastinya bisa mendidik anak-anak jadi lebih pribadinya lebih baik lagi seperti itu. Dan Adik Taka, kembali lagi nih, kamu punya tips nggak sih buat anak-anak di luar sana? Ayo dong literasinya ditingkatkan gitu, punya tips tersendiri nggak? Mungkin harus sering-sering membaca buku dan rajin apa? Main HP. Aktif ya, harus aktif gitu ya di sekolah ya.
Nggak boleh pasif, soalnya kalau misalkan nanti siswanya itu udah aktif, nanti bisa mendukung program dari yang dilaksanakan sekolah. Terakhir harapannya, oke dari Ibu dulu silakan. Harapan saya di tahun kedepannya anak-anak saya melek literasi dan numerasi. Yang kedua, rapot pendidikan saya semakin meningkat. Rapot pendidikan SDN Songokerto 2 ya, bukan saya. Benar. Itu semakin meningkat dan tidak ada angka merahnya begitu. Mungkin itu harapan saya. Benar, semoga lebih banyak inovasi lagi ke depannya ya Bu ya, kita doain bareng-bareng. Mungkin dari Ibu boleh disampaikan harapannya? Kalau harapan untuk saya, semoga kedepannya SD Songokerto semakin maju dengan adanya program studi prasasti akan lebih baik lagi. Mungkin di kedepannya bisa semakin berkembang, anak-anak semakin melek literasi dan numerasi juga ya Ibu ya. Dan dengan SD Songokerto yang sudah mendirikan ada perpustakaan baru ya, perpustakaan digital itu sangat membantu. Sangat membantu. Ya, sangat membantu. Oke, kalau dari adik kakaknya ada ini enggak sih? Mungkin semoga adik-adik kelas saya lebih banyak membaca lagi. Lebih aktif lagi, lebih banyak terlibat lagi di kegiatan literasi juga pastinya ya. Dan itu dia pemirsa, jadi banyak sekali ya, kompleks banget dan udah lengkap banget. Tadi kita bahas soal prasasti. Ada apa tadi Bu yang tingkatan pertama? Saridi. Saridi ya, ada Saridi, ada Kukis, ada polisi juga. Itu kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya terlibat dan ada banyak kegiatan kerjasama dengan berbagai stakeholder juga ya, pastinya yang bisa mensukseskan tingkat literasi dan juga numerasi anak. Karena tingkat literasi itu akan menentukan kualitas dan berpikir ya anak itu, bagaimana mereka berpikir, bertindak, berperilaku di tengah masyarakat juga. Dan itu dia pemirsa, itulah segmen terakhir kita, dan next kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira sama siapa itu bakal rahasia gitu ya. Jangan lupa saksikan terus di Ngopi, Ngobrol Pintar seputar literasi dan juga numerasi bersama dengan saya Keiko Anajiba. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.